Halo semuanya. Jadi gue ini lagi balik lagi ke habit lama gue, yaitu baca buku fisik. Karena selama beberapa tahun belakang tuh gue kalau baca buku itu hanya di Google Books. Itu pun juga udah jarang-jarang. Nah sekarang lagi balik lagi ke habit yang lama, yaitu megang buku fisiknya terus dibaca. Jadi waktu itu gue sempet taruh di IG salah satu buku yang gue baca, judulnya Storyworthy. Dan ini buku bagus banget menurut gue. Lalu anak kantor gue, anak kreatif gue tiba-tiba bilang, "Bang, kalau udah selesai baca, mau dong pinjam bukunya," gitu kan. Terus orangnya ada di depan gue nih, Gilang dari kantor gue. Dia anaknya ini jarang ngomong di depan umum ya, lu ya? Iya, Bang. Iya kan? Cuman kan lu kalau di cerita Sebelku Cerita Cintaku, lu kan yang buka. Iya. Iya kan? Muka lu nggak ada, tapi lu di Nggak ada, panggung nggak nggak? kelihatan. Nggak kan? Cuman Di pakai belakang. suara doang Iya. kan? Lu yang nggak biasa ngomong di depan publik, terus tiba-tiba harus walaupun suara doang ngomong ke penonton, awal-awal grogi juga. Karena nggak kelihatan mukanya, kayaknya aman deh, Bang. Oh aman? Aman. Tapi lo Kan suaranya aslinya doang. memang tidak biasa tampil depan umum? Nggak terbiasa lagi. Nggak terbiasa lagi? Karena dulu waktu SMP tuh sering-sering ngisi waktu apel pagi sekolah. Oh debus? Enggak? Iya. Itu sering Dia naik masih lah. belajar tiktokan dia. Dia bingung nih gua main nih. terus. Sering naik lah Bang, itu seminggu 2 kali gitu-gitu. Terus Oke. pas udah SMA kuliah. Apel pagi tuh apa? Upacara. Upacara maksudnya? Iya, upacara. Oh. Lo naik apa di upacara? Cerita. Dikerek? Enggak? Bukan bendera lo ya? Bukan. Terus? Cerita. Cerita? Ya cerita aja. Pas lagi apel lo cerita? Cerita. Di depan orang-orang? Di depan orang-orang. Apa yang lo ceritain? Ini SMA? SMP. Apa yang lo ceritain di SMK. depan orang? Iya. Ya ini kan soal karena ada cerita-cerita yang moralnya bagus gitu. Lu? Iya. Contohnya apa? Lupa lagi Bang. Jadi ini upacara nih Upacara. di SMK. Berikut ini adalah Gilang yang akan bercerita tentang yang moralnya bagus gitu. Terus lo Nggak, naik? dia pokoknya setiap siswa itu boleh maju dan boleh ngapain aja. Lo dengan sadar diri Heeh. maju dan bikin cerita. Nah, ada dijadwalin. Oh. Hari ini kelas ini, hari ini kelas ini. Suatu hari ada kelas yang orangnya nggak ada yang mau naik. Terus lo berinisiatif. Nah, disuruh wali kelasnya udah Gilang aja. Kenapa Gilang aja? Nggak tahu Bang. Oh. Terus ya udah naik aja. Gitu. Terus Karena lo cerita- yang paling nggak ngelawan kali ya. Mungkin Yang sih. lain kayak kan Iya, bisa- nggak mau bisa jadi. gitu. Bisa jadi. Oke, berarti lo di atas panggung bercerita. Cerita, tapi bukan cerita personal. Cerita dari internet. Kodian gitu. Enggak sih. Jadi kayak ada orang tua nyeritain apa diinget, terus ada guru nyeritain apa diinget. Terus Berarti diceritain ke orang yang lebih besar. Pelajaran-pelajaran lo dapat dari orang sekitar. Iya, Oke, berarti lo senang bercerita di atas panggung pada saat itu. pada saat itu. Karena terpaksa. karena terpaksa. Berarti cocok banget dong buku ini ya, karena ini jadi gue tuh lagi pengen bikin seri di YouTube gue. Gue ngebahas buku-buku yang gue baca. Oke. Ya nanti orangnya bisa macem-macem nih. Kebetulan kan kalau hari ini karena lo yang minta minjem buku ini setelah gue taruh di IG story gue lagi baca buku ini, terus si Gilang bilang mau pinjem dong bang kalau udah kelar. Akhirnya gue pinjemin kan ke lu kan. Ya. Dengan catatan kalau nggak salah minggu lalu gue bilang, Gil lo kan udah minjem buku gue. Ceritain dong di YouTube gue biar penonton gue tuh juga tahu apa yang lo dapat kan. Karena ini buku bahasa Inggris nih, gue nggak tahu ada terjemahannya apa enggak. Karena nggak semua orang bisa bahasa Inggris juga kan. Jadi kan mungkin ada yang pengen tahu, cuman kemampuan berbahasanya kurang, bahasa Inggrisnya kurang. Jadi kita bisa ceritain. Nah, Storyworthy ini gue berangkat dari cerita gue belinya ya. Oke. Gue dapet rekomendasi dari satu YouTuber favorit gue. Kalau nggak salah Ali Abdal deh. Ali Abdal tuh bilang bahwa ini buku bagus banget. Ya. Soal bercerita segala macam. Karena gue seorang storyteller, seorang pencerita, makanya gue beli. Buku-buku soal menulis cerita itu udah banyak banget yang gue baca. Jadi gue pikir ini akan sama-sama aja. Oke. Jadi gue udah belajar buku soal nulis skrip, belajar buku soal nulis cerpen, novel segala macam. Gue udah abis tuh gue baca tuh dari yang dalam negeri maupun luar negeri. Nah ini gue skip nih, nggak pernah gue baca nih, karena ketika gue lihat nih kayaknya bakal sama-sama aja, ngerti gak sih maksud gue? Iya. Kayak ternyata sama aja. Ternyata ini beda karena dari sudut pandang si siapa nih namanya Matthew Dix ini, dia berasal dari orang yang suka bercerita di panggung. Jadi kalau di luar negeri tuh ada storytelling club gitu ya. Ya. Dimana tiap orang-orang tuh bisa naik ke atas panggung terus bercerita. Tiap minggu tuh dipilih siapa yang terbaik. Pokoknya intinya dia menang lah gitu. Selama berminggu-minggu dia tidak tergantikan. Itu ada tuh Bang, itu champion 35 sekian. Mana? Itu yang hijau.
Oh ya, 36 time mod story slam champion and 5 time Grand Slam champion. Jadi dia udah jadi juara 36 kali plus 5 kali yang Grand Slam-nya. Jadi intinya ini orang jago banget cerita di atas panggung gitu kan. Menurut gua ini jadi salah satu pembeda yang menarik banget karena semua yang gua baca itu soal nulis film, nulis novel atau cerpen. Ini yang nulis ini berasal dari orang yang bercerita di panggung. Bukan stand up comedian, tapi pencerita aja di atas panggung gitu. Nah makanya gue beli. Ini gue beli pas gue lagi ikut acara YouTube di Singapura, gue sempetin ke Kinokuniya. Tuh ada gue bawa list buku apa aja yang mau gue beli di Kinokuniya Singapura. Gue baca nih gitu, dan bagus banget. Ini buku bagus banget dan menurut gue memperkaya lagi, mengingatkan lagi ke teknik-teknik storytelling yang baik menurut gue. Sekarang Gilang, apa take away lo? Apa yang lo dapat dari buku ini? Lo udah nyiapin ya? Katanya belum habis. Belum habis. Sampai bab berapa? Kayaknya seperempat terakhir belum sih, Bang. Oke, seperempat terakhir itu, nah seperempat terakhir itu kalau nggak salah, oh bener nih, itu soal performing. Iya, telling your story kalau nggak salah. Ya, soal performing di atas panggung. Jadi kalau di belakang buku ini soal ya gimana cara udah lo nulis, nampilinnya Di kayak atas gimana. panggung gimana. Ya, dan nggak semua orang butuh kan itu kan. Fondasi-fondasi berceritanya itu dari depan sampai 3/4 terakhir. Oke, kita ke cerita soal gimana aku pengen baca buku ini dulu ya Bang, boleh nggak? Oke. Dan ini bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris. Kenapa lo pede banget lo ngerti? Kenapa? Ini bahasa Inggris kan? Kenapa ya Bang? Nggak tahu sih. Hah? Bilang dong, Jadi gini, gue lulusan sastra Inggris gitu dong. Kan gue lulusan sastra Inggris. Widih. Gak usah lidahnya gitu-gitu dong. Jadi gini Bang, ceritanya. Kenapa mau baca buku ini ya? Ya. Oke. Aku lulusan sastra Inggris. Terus dari dulu kan suka nulis, tapi masih di puisi. Masih itu tuh spesifik tuh. Terus gabung sama abang, kerja sama abang. Terus pengetahuan soal cerita itu makin luas ternyata. Tentang storytelling. Terus lihat-lihat buku storytelling, kok siapapun yang ngajarin storytelling itu merekomendasikan Storyworthy. Oh gitu? Iya. Siapa? Termasuk Ali Abdal. Ali Abdal? Iya, terus banyak lagi tuh Bang. Pokoknya kalau search di Twitter, storytelling book, yang muncul itu terus. Storyworthy. Berarti lo sebelum gua IG story lo udah tahu ada buku ini? Udah tahu ada buku itu. Lalu? Nah, gimana cara dapetin buku-buku berbahasa Inggris ini? Karena mahal nih. Mahal. Berapa sih nih? $31. 300 ribuan Abang. Iya, 300 ribu. Terus lihat Abang IG story. Oh, boleh nih Bang Radit. Soalnya kan kita kan enthusiastic to learn. Oh betul. Pasti kalau benar, salah satu ini culture di value di kantor ini. Iya, pengen belajar lah. Harus pengen belajar. Enthusiastic learner. Jadi kalau misalkan minta tolong ke Bang Radit bahwa kita ngasih tahu bahwa Bang, aku pengen belajar, pasti difasilitasi lah sama Pasti. Yaudah, akhirnya karena terakhir itu kan lu kita masukin kelas, kita bayarin kelasnya Salman Aristo kan? Iya, Mas Aris. Berapa minggu tuh? 9 minggu kalau nggak salah. 9 minggu. Bikin skenario. Iya, kita masukin tuh ke kelas Salman Aristo, which is guru gua tuh. Iya, kita seperguruan Bang. Iya benar, kita seperguruan, betul. Terus minjem ke Abang. Itu lo DM gue ya? Enggak. Enggak ya? Soalnya Bang, nggak Bang fallback belum dulu. Emang iya? Lo udah berapa tahun di sini? Setahun. Baru setahun. Tio berapa tahun baru gua fallback? Berapa tahun? Jadi nunggu berapa lama lagi? Nunggu berapa lama lagi guys? Enggak, gua suka skip. Nanti gua fallback. Thank you Bang. Oke. Terus bilang ke Abang itu langsung. Berarti nggak di DM ya? Nggak di DM. Lo bilang ke gua langsung? Bang. Di kantor nih? Iya di kantor. Bang, boleh minjem gak Bang Storyworthy? Terus Bang bilang, iya, gue juga mau minjemin lu tapi di rumah gue nggak lihat lagi, kata Bang gitu. Ya hilang. Iya. Waktu itu hilang, gue lupa naruh di mana. Tapi kalau ketemu gue kasih. Udah nunggu cukup lama tuh Bang. Lama tuh bener. Iya, suatu hari kita mau show di Cerita Sebelku di Depok. Terus Abang kasih di grup, Gil, gue nemu bukunya, nanti gue kasih. Bener. Jadi ceritanya tuh lo mau minjem. Terus gue lupa naruh di mana. Jadi ini hilang di rumah gue nih. Karena gue udah kelar baca, terus hilang gitu kan. Biasanya gue baca sambil treadmill soalnya. Jadi kayaknya hilang di bawah apa di mana. Itu kalau nggak salah 2 bulan jedanya. Iya. Pokoknya lama nih. Lama. Terus tiba-tiba suatu sore itu gue kepikiran kayak gue masih ada utang sama Gilang nih, apa nih ya? Oh iya, buku Storyworthy. Nah gue minta mbak gue nyari. Mbak di rumah nyari dan ketemu. Ketemu kalau nggak salah di rak buku di bawah, bener tuh. Baru gue kirim di grup kantor kan. Gue bilang nih ketemu nih. Lo kaget nggak ternyata gue inget? Kaget sih. Oh iya.
diinget abang. Padahal belum di fallback. Diinget. Dia mah itu ya fallback ini dikirim. Gua walaupun gua nggak fallback lo, gua lihat semua story lo. Masa sih bang? Iya. Kok nggak di fallback? Ya emang gue stalker aja. Oh iya. Iya kan. Terakhir lo story soal apa? Abang show. Nah iya itu. itu bener kan? Ya itulah pokoknya. Lo di feed lo ada foto lo kan? Hampir nggak ada. Nggak ada emang. Ada bang. Oke, terus. Oke. Abang fotoin di grup. Grup ya. Terus ini yang paling aku inget nih. Mari kita tampilin kalimat ini ya. Dibaca dan jangan sampai hilang. Bener. Ini ketemu nih Gil. Iya. Dibaca dan jangan sampai hilang. Jadi instruksinya tuh bukan jangan sampai hilang, tapi ada dibacanya. Jadi abang tuh pengen, gue udah repot-repot nih nyari buat lu. Jadi bacalah dan jangan sampai hilang. Terus aku ngerasa, oke bang, akan saya jaga ini. Oh gitu. Dengan segenap jiwa dan raga. Oke. Nih, persoalannya adalah, gua kadang kalau minjemin buku ke orang, itu suka hilang. Itu paling bete gue. Orang yang ngilangin? Orang yang ngilangin. Oke. Karena buku itu buat gua sesuatu yang apa ya? Apalagi kalau dikasih ke orang, dikasih dari orang lain. Itu tuh kayak ada sejarah yang ini tuh menarik loh gitu dan gue pengen lo dapat juga gitu. Jadi gue berkali-kali minjemin buku ke orang itu hilang mulu. Jadi ini jangan sampai hilang gitu. Walaupun di rumah gue hilang. Abang sendiri yang ngilangin. Oke, terus udah baca nih. Terus gue baca lah. Terus di kosan kan? Di kosan. Oke. Di kosan, di kantor, nyempet-nyempetin lah. Terus ini adalah beberapa takeaway yang aku dapat. Oke. Apa aja? Transisi nanti bang. Nggak usah dikasih direction gitu ya. Transisi dia aja syuting nggak pakai sepatu dia. Ini orang-orang kayak di kantor ini nggak pada pakai sepatu. Tadi kata bang nggak usah pakai sepatu. Iya, emang sengaja biar gue bisa bahas tuh. Oke, apa takeaway-nya? Nah, di buku ini si penulis ya Matthew Dix itu dia ngebagi bukunya di 3 bagian. Pertama itu finding your stories. Betul. Yang kedua crafting your stories. Yang ketiga telling your stories. Enak tuh ngebaginya tuh ya. Iya. Jadi kita tahu gimana cara nemuinnya, cara nyusunnya, cara menyampaikannya gimana. Terus di bagian finding your stories, dia cerita dulu. Cerita tuh apa? Setiap guru tuh punya definisi masing-masing soal cerita bang. Kalau si Matthew Dix bilang cerita itu adalah narasi personal, jadi harus personal. Menurut dia. Ya, yang dituturkan dan ada perubahannya. Lalu? Terus dia ngasih tahu cerita tuh harus gimana sih? Dia ngasih tahu ada 3. Yang pertama itu hanya ceritakan ceritamu doang. Yang bisa disebut cerita bagi dia adalah ketika kita nyeritain hal-hal yang terjadi di hidup kita. Lalu? Itu bagi dia. Terus yang kedua, cerita harus mengandung transformasi atau perubahan. Lalu? Jadi kalau kita cerita versi diri kita yang A, kita harus mengakhirinya dengan versi diri kita yang Z misalnya gitu. Terus? Terus yang ketiga, cerita harus lulus dinner test. Ini pelan-pelan ya? Iya. Pelan-pelan nih. Karena gue juga baca nih, dia ngejelasin bahwa cerita menurut definisi dia adalah yang kayak tadi kan. Cuman take away yang paling penting dari semua itu, menurut gua, yang dia tulis ini adalah setiap cerita yang bagus itu mengandung sebuah perubahan. Iya. Itu take away yang bagus banget. Karena banyak banget orang yang masih bingung. Ini cerita layak gua ceritakan ke orang apa enggak? Nah, buat Matthew Dix, salah satu komponen bahwa cerita ini layak buat diceritakan ke orang adalah ketika di dalam cerita itu ada perubahannya. Dan dia ngebedain antara anekdot sama sebuah story yang baik. Anekdot itu menurut dia itu cerita lepasan yang menarik aja gitu. Kayak contohnya kemarin gua kepleset di tangga lah. Selesai. Tapi kalau mau jadi sebuah story yang menarik adalah gua selalu marah sama Anissa karena setiap jalan gue disuruh hati-hati. Sampai akhirnya gue kepleset di tangga. Terus gue bilang ke Anissa, maaf ya aku marah-marah mulu ketika kamu nyuruh aku hati-hati. Ternyata aku tahu kamu ngomong kayak gitu supaya aku gak kenapa-napa. Karena kemarin aku kepleset di tangga. Itu lebih menarik ketimbang lu cuma cerita lu kepleset di tangga. Menurut dia, paham gak maksud gue? Kalau di teori sebuah penulisan sebuah cerita di luar buku ini, setiap karakter utama
itu memang harus mengalami perubahan. Makanya sebuah cerita itu layak buat dijadikan film, layak dijadikan cerpen, atau layak dijadikan bentuk cerita apapun lah ya, drama apapun gitu ya. Nah itu yang kadang orang lupa menurut gue, untuk ketika dia bikin cerita nggak ada yang berubah sama sekali. Iya. Nah dalam sudut pandang si Matthew Dix ini, protagonisnya, pemeran utamanya harus selalu diri kita sendiri. Iya. Ya kan? Itu kan katanya gitu. Oke. Nah itu mensimpulkan 2 poin pertama dari apa yang lo sampaikan tadi. Oke. Sekarang poin yang ketiga. Tadi lo bilang setiap cerita harus mengalami dinner test. Iya, harus lulus dari dinner test. Apa? Harus lulus dari dinner test. Oke. Menurut dia nih, Iya. Matthew Dix nih. Apa itu dinner test gitu? Dinner test tuh ibaratnya kalau kita makan malam sama temen, karena kita suka cerita nih. Iya. Gimana cerita yang kita sampaikan di meja makan harus sama dengan cerita yang kita sampaikan di platform dan kesempatan apapun. Nah, ini kayaknya beda nih. Oke. Sepemahaman gue, Oke. dinner test ini adalah bahwa cerita yang menarik itu adalah cerita yang lo bisa dengan antusias Oke. ceritain ketika lo makan malam sama temen lo. Oh iya. Paham gak maksud gue? Oke. Jadi kalau lo antusias menceritakan cerita itu ketika kita lagi makan malam, maka cerita ini layak buat Diceritakan ke orang orang lebih banyak. Oke. Ini agak beda sama yang lo sampein. Kalau lo sampein tadi apa tadi? Gimana cara kita cerita? Gimana cara kita cerita kan? Iya. Itu kan udah ke Metodenya. teknik Iya. bercerita. Ini belum nih. Oke. Ini Oke. baru finding story Oke, kan, kayak oke. tadi lo bilang kan. Menurut gue jadi make sense karena gue sendiri kalau punya materi stand up comedy yang baru, itu biasanya gue dapat dari ketika gue cerita ke orang. Oke. Gue di podcast gue ini Spotify, gue pernah ngobrol nih sama Ical kalau nggak salah. Kayak kadang tuh gue kalau ketemu orang, gue cerita, gue baru nyadar gitu, oh ini materi stand up nih. Oke. Karena ini menarik banget nih buat gue ceritain gitu. Tanpa abang mikir ini akan jadi materi stand up. Iya, Oke. tanpa gue mikir ini akan jadi materi stand up. Jadi gue cuma duduk doang kayak kita lagi ngumpul gitu. Terus gue cerita aja gitu. Kemarin si Al ya gini. Selesai itu kadang ada yang ketawa, kadang ada yang nanya lagi, kadang itu gue ngeraba sendiri tuh kayak oke ini menarik nih kayaknya nih buat materi stand up nih gitu. Secara sadar maupun enggak. Oke. Gitu. Nah, itu yang soal dinner test tadi. Oke, terus apa lagi takeaway-nya? Oke, terus dia ngasih tahu ada 3 cara untuk menemukan cerita. Oke. Yang pertama nih menurutku paling insightful, Bang. Oke. Itu ada homework for life. Itu menarik ya. Ya, jadi ada PR untuk seumur hidup lah. Oke. Jadi homework for life ini semacam latihan di mana setiap hari kita harus nemuin satu cerita di hidup kita. Oke. Jadi buat yang mau ikutan itu bikin 2 kolom di spreadsheet tabel gitu. Iya. Kolom sebelah kiri adalah tanggal, kolom sebelah kanan adalah cerita pada hari itu gitu. Oke, kayak diary ya? Kayak diary. Oke, gitu. lalu? Nah, peraturannya adalah ceritanya itu harus ditulis dalam bahasa yang informal. Jadi kayak gimana kita mikir sehari-hari, tulisannya harus kayak gitu. Oke. Biar nggak terbebani lah. Oke. Peraturan berikutnya adalah nggak boleh lebih dari 5 menit. Oke. Jadi kita nulisnya itu nggak boleh lebih dari 5 menit. Oke. Jadi setulusnya aja. Oke. Poinnya menurut gua adalah kadang kita sering ngerasa hidup kita tuh nggak menarik. Iya. Ya kan? Yang nonton ini juga pasti sering ngerasa bahwa hidup gua tuh nggak ada menarik-menariknya. Betul. Gue tidak merasa hidup gue menarik. Gue tidak merasa hidup gue layak. Ada sesuatu yang layak buat diceritakan. Ya kan? Makanya nonton video ini. Iya. Dan baca bukunya supaya tahu ya. Bahwa ternyata kalau kita ngejurnal seperti metodenya dia tadi, kita nemuin hal-hal yang kadang kita luput. Betul. Bener nggak? Iya. Dan itu kelihatan dari pencatatannya. Gua pribadi kayaknya nggak akan serajin itu. Oke. Kalau gue. Nah lo baca itu jadi lo praktekin nggak? Sebelum baca, karena udah nontonin YouTube, terus di home muncul Homework for Life. Oh ada? Di TED Talk-nya si Matthew Dix. Dia nyeritain. Oh dia sempat TED Talk juga. Terus aku mulai bang tuh 1 Agustus. Sampai sekarang masih rutin. Oh ya? Iya, udah 2 bulan ya, mudah-mudahan. Berarti ada 60 entry? Iya. Wow. Udah mulai lah bang kesana latihan. Ada yang bagus? Ada yang bagus, tapi yang biasanya juga ada. Oke. Terus dibilang Matthew Dix adalah gimana cara mengisi Homework for Life ini. Terus dibilang dia, jawab aja pertanyaan. Kalau lu dikasih waktu 5 menit untuk cerita, cerita apa yang mau lu ceritain? Oke. Itu adalah Homework for Life. Oke. Cerita yang kayak gitulah yang diisi di Homework for Life. Itu setiap harinya kita bertanya pada diri kita? Iya, Oke. jadi kalau dia tuh ngasih tau aja sebelum tidur,
duduk, refleksi ke belakang, terus apa yang terjadi di hari gue hari ini. Oke. Gitu. Terus ngantar anak ke sekolah misalnya. Tapi yang menarik kan? Yang menarik. Oke. Dan nggak boleh lengkap bang. Karena ketidaklengkapan cerita yang kita tulis di Homework for Life itu bikin cerita kita jadi variatif di kepala kita. Oke. Jadi kalau lengkap tuh ceritanya gitu aja. Tapi kalau nggak lengkap kayak misalkan ngantar anak gitu. Ngantar anak, hujan, terus burung misalnya. Otak kita jadi nyusun puzzle-puzzle apa yang terjadi pada hari itu. Dengan tujuan supaya cepat nulis atau memantik imajinasi? Kayaknya biar gampang aja deh. Jadi kita nggak terlalu ribet sama detail susunan cerita, iya. Oh berarti beda sama nulis diary? Beda. Kalau ini hanya mendokumentasikan, ini loh mungkin ini bagus nih. Iya itu bang keywordnya, dokumentasi dalam bentuk teks, mungkin itu ya. Oh menarik. Gitu. Oke, apa lagi? Nah, terus Homework for Life ini, itu mengasah storylines. Ternyata bang. Iya. Abang pernah bilang tuh storylines waktu kita di jalan pulang makan dari Palembang waktu show Cerita Cintaku. Iya. Gue lupa gue ngomong apa aja ke orang gue. Abang, kita lagi berdua di jok belakang. Ngapain kita berdua di jok belakang? Iya, nggak berdua orang di jok depan. Hah? Kita jok belakang bang, satu mobil. Di mana? Di Palembang. Kita habis makan. Oh, besoknya kita show Cerita Cintaku. Di Palembang. Malamnya kita makan. Makan apa di Palembang? Makan martabak. Enggak. Ada bang. Oh iya? Ya, masih ada pot. Enggak ding. Iya. Kita makan. Ngobrolin soal show-nya besok mau gimana gitu. Bener. Terus di mobil abang cerita, nah itu Gil. Lo kalau ini lo harus pakai storylines. Apa? Gue lagi ngomongin apa kok? Nah gitu Gil. Apa kita lagi jalan nih? Nah gitu Gil. Enggak bang. Jadi depannya itu ada cerita soal keisengan abang. Kata Kak Puput, abang iseng. Nah terus abang bilang, nah kalau keisengan itu bisa jadi cerita. Misalnya ada orang dompetnya jatuh, tapi kita nggak bilang, biar aja dia nyariin. Oke, contohnya itu ya? Ya, terus abang bilang, itu kan bisa jadi cerita, kata abang itu. Kalau dia langsung nemu, biasa aja, nggak ada yang menarik. Oke. Terus itu bilang, ada orangnya dompetnya jatuh? Ada sih kayaknya. Aku ingat ceritanya itu. Oke, terus ya intinya gitulah ya. Intinya itu. Terus abang bilang, tapi dompetnya akhirnya dikasih? Akhirnya dikasih. Ceritanya gitu? Ceritanya gitu. Pokoknya gue dengar cerita soal itulah gitu ya. Oke. Terus aku bilang, itu Gil, kita harus membiasakan storylines. Aku nggak tahu kata storylines itu artinya apa. Yang aku tahu itu sebagai seorang pencerita, kalau ngelihat ke dunia itu harus mana nih cerita gitu. Padahal. Ya kita refleksi ke belakang. Jadi bukan nyari-nyari cerita, tapi di ujung hari kita ngelihat ada cerita apa yang menarik. Oh iya, itu tuh make sense tuh. Oh, gue ngerti tuh maksud gue hari itu. Jadi Puput cerita soal ada kejadian itu. Iya. Gue bilang karena Puput cerita, mungkin itu storylines yang dia pakai gitu, kira-kira gitu ya. Iya. Oh, I see. Bener juga sih. Dan itu ternyata dari sini gitu maksudnya. Ada di situ ternyata. Oh, ada di sini. Ada. Oke, bener. Tapi terminologi storylines ini itu tuh dari mana tuh? Gue lupa tuh. Apa gue baca dari sini atau ada guru gue pernah ngomong soal kacamata pencerita juga. Guru nulis gue, kita sebagai penulis harus memakai kacamata seorang pencerita. Sehingga angle-angle yang kita lihat dalam kejadian sehari-hari, kita tahu nih, kita harus bawa kemana supaya itu jadi story yang menarik gitu. Betul. Tapi intinya di sini ada soal storylines. Ada soal storylines. Oke, lalu apa lagi? Terus ada cara nemuin cerita yang kedua, kata dia adalah metode crash and burns. Iya, tuh gue tahu juga ya. Jadi kayak kalau kita mungkin diajarinnya freestyle writing kali bang. Iya. Jadi ada 3 random objek ditulis lah. Nah gue nggak terlalu suka tuh kayak gitu. Sama bang. Iya kan? Iya. Buat gue tuh kayak oke lo ngelatih free writing. Iya. Oke lo ngelatih imajinasi. Tapi kadang nggak terlalu konkret. Iya. Kalau buat gue. Kalau itu sebagai latihan, mungkin Methodix ini sering ngisi workshop buat penulis pemula ya. Itu sebagai latihan penulis pemula mah oke. Iya. Lo belajar caranya melepaskan ide dan imajinasi kan. Tapi kalau buat kita yang selalu mencoba cari cerita, itu konkretnya tuh susah dapet tuh. Jadi gue pakainya buat apa gitu. Kalau buat gue. Tapi itu poin yang menarik juga sih. Terus apa lagi? Terus ada menemukan first less best words. Iya benar. Lo detail juga ya berarti ya? Iya bang. Terus? Intinya ada prompt misalnya cinta gitu prompt-nya. First-nya apa, cinta pertama apa, cinta terakhir apa, iya, bener. terbaik apa, terburuk apa gitu. Terus dikombinasi. Iya benar. Itu kalau dalam konteks itu berarti cara-cara latihan untuk mendapatkan cerita kan? Iya betul.
Kalau itu konkret. Karena real dan nyata, ya nggak? Abang ngelakuin nggak? Nggak. Cuma maksud gue sebagai sebuah, kalau lo buntu ide, melakukan itu oke banget. Oke. Ini catatan gue juga nyatet nih. Oke bang. Karena mau hari ini nih. Nggak, udah selesai. Kenapa? Panjangan. Ternyata sama, udah keluar semua. Apa lagi? Udah, itulah tiga cara menemukan cerita kalau yang ada di buku ini dikasih taunya. Oke. Terus di part berikutnya gimana cara nyusun ceritanya. Terus dikasih tahu dia pemahaman dulu bahwa cerita terbaik di hidup seseorang itu hanya terjadi 5 detik dalam hidupnya. Oh iya benar, di notes gue ada. Iya. Gimana tuh bang? Jadi gini, ini konteksnya sama perubahan tadi. Iya. Ya kan? Semua cerita yang baik adalah sesuatu yang mengundang perubahan. Betul. Terhadap karakter utamanya, which is protagonisnya. Dalam konteks ini, kita. Ya kan? Semua perubahan yang baik itu, yang memikat hati penonton, biasanya terjadi dalam 5 detik yang kita alami. Okay. Kalau nggak salah yang di sini, si Matthew Dix ini kecelakaan atau apa ya, kalau nggak salah ya ceritanya itu. Yang menggugah dari cerita itu bukan soal dia kecelakaan. Betul. Tapi soal ketika dia mau operasi, orang-orang yang dia kenal semua nyemangatin dia buat cepat sembuh. Dan itu cuma 5 second kan disemangatin. Semua cerita yang kita alamin, poin yang menggugah penonton atau pendengar atau pembaca itu biasanya it's only 5 seconds gitu kan, maksudnya gitu kan. Jadi apa ya contohnya ya, kayak misalnya ya kayak jatuh di tangga gitu ya. Mungkin 5 second menggugah adalah ketika gue minta maaf ke Anissa karena selama ini perhatiannya dia gue salah artikan sebagai mengganggu, ya kan? Itu 5 detik permintaan maaf seorang suami ke istri, itu yang membuat penonton kayak aduh, sweet juga ya gitu kan maksudnya kan. Jadi memang poin yang itu yang juga menarik sih buat gue. Oke, terakhir apa nih? Biar nggak terlalu banyak yang kita terakhir apa ya, Bang? Oh ya, pokoknya dia di bagian gimana menyusun cerita, itu dia ngasih ada banyak lah cara nyusun cerita. Tapi yang paling aku inget, gimana cara kita mulai cerita. Orang kan bingung tuh. Orang biasanya mulai cerita dengan, dengar, keren nih, keren. Gitu kan bang. Bagus nih, lucu gitu. Terus yang paling aku inget, dia ngasih tahu bahwa cara mulai cerita adalah temuin dulu endingnya, dibalik, maka itu adalah awalnya. Nah ini mirip sama teknik cerita di mana ini agak teknis nih. Semua cerita yang baik itu cerita yang membuat protagonisnya berubah. Protagonis itu berubah atas dasar keyakinannya dia. Betul. Berarti kalau kita mau bikin cerita, kita tentuin dulu si protagonis ini meyakini apa. Contoh apa? Misalnya apa? Dia percaya bahwa Gilang percaya bahwa cinta itu layak diperjuangkan. Intinya itu ya, coba ya. Jadi kalau mau mulai cerita, berangkat dari situ dulu. Gilang yakin bahwa cinta layak diperjuangkan. Pertanyaan berikutnya, gimana kita cara mulai ceritanya? Kalau ini adalah cerita soal perubahan, maka dan yang di ending adalah itu yang diyakini Gilang. Ketika ceritanya dimulai, apa keyakinan Gilang? Bahwa Gilang tidak percaya bahwa cinta bisa diperjuangkan. Betul. Gilang tidak percaya bahwa cinta layak diperjuangkan. Berarti ceritanya soal apa? Ya kan? Ya Gilang yang misalnya selama ini kalau misalnya baru ngedate sekali doang udah ilfeel. Gilang yang tiap ada masalah baru gebetan yang ngambek dikit itu langsung ditinggalin gitu. Sampai akhirnya Gilang bertemu sama seorang perempuan yang nge-challenge belief itu kan. Bahwa cewek ini ternyata bagus, baik. Dan sepanjang ngedate dicari-cari terus kesalahannya dia nggak pernah nemu gitu. Nggak taunya si ceweknya yang malah ninggalin Gilang. Karena cewek ini merasa bahwa Gilang itu semembosankan itu. Dan di saat itulah dia merasa kehilangan. Ketika dia mencari-cari kesalahan orang, dia lupa kalau kesalahan dia juga dicari sama lawannya kan. Nah sepanjang babak kedua ini, dia berusaha dapetin cewek itu lagi. Terus ketika dia udah mau menyerah, akhirnya dia tahu caranya berdamai dengan dirinya sendiri. Jangan-jangan dia merasa cinta nggak layak diperjuangkan karena ngelihat bapak ibunya, katakanlah ya misalnya ribut mulu gitu. Ternyata pas nanya ibunya bilang bahwa ibu ribut mulu tuh emang karena cinta. Dan cinta itu kadang ada nggak enaknya. Di situ dia belajar bahwa gue salah nih kayaknya nih. Cinta itu harus diperjuangin.
Karena dari situ kita tahu bahwa ini cinta, ngerti ya? Ngerti. Nah di ending cerita, Gilang percaya bahwa cinta layak diperjuangkan. Jadi seluruh rangkaian petualangan itu adalah untuk Gilang berubah gitu. Betul. Nah itu metode yang selama ini gue pakai kalau nulis. Iya. Nah ternyata di sini juga sama. Di sini diajarin ternyata. Dan bedanya kalau tadi kan teknis banget. Kalau di sini sederhana ya, misalnya dia membangun fundamental berpikirnya aja. Lo kalau bikin cerita dari belakang. Tapi kalau teknik yang barusan itu udah teknik penulisan skrip. Iya. Which is false belief, yang gitu-gitu lah ya. Waktu di kelas Mas Aris juga diajarin juga. Apa kalau Mas Aris bilangnya? Berubah. Keyakinan palsu. Karakternya berubah, tapi itu di plot point kedua. Jadi ending, plot point kedua, kan sebelum ending adalah plot point kedua kan? Sebelum ending, plot point kedua, act 3 akhir? Iya. Oke. Disitulah karakter... Act 2 akhir. Disitulah karakter harus mengalami kebalikan dari endingnya. Ending cerita ya, bukan ending. Iya, bener. Ya. Jadi kalau misalkan dua orang ini akhirnya menikah, berarti di plot point kedua adalah ya berantem. Iya. Karena kalau melalui strukturnya Black Snyder itu Dark Knight of the Soul. Iya. Familiar nggak? Iya. Nah, jadi act 2 akhir udah pasti hancur. Supaya endingnya happy, ya kan? Nah kalau act 2 tengah, midpoint, itu kemenangan palsu. Iya. Kalau endingnya nikah, berarti dia dapat restu lah. Kalau endingnya nikah, berarti dia jadi kemenangan yang masih setengah-setengah gitu. Tapi itu pembahasan yang lain. Cuma ini menarik banget ya. Menarik sih. Jadi kalau gue rekomen buat orang-orang baca. Ya. Lo juga rekomen berarti ya? Rekomen. Ini cocok buat orang yang pengen belajar cerita. Pengen belajar bercerita dalam bentuk apapun. Iya. Dan terutama kalau ini konteksnya untuk manggung. Karena teknik-teknik panggungnya itu di belakang-belakang buku dikasih tahu. Nah buat Matthew Dix, kalau nonton video ini silakan tinggalin di komen ya. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia, apalah terserah. Thank you semua yang udah nonton. Kalau suka konten kayak gini, karena gue lagi eksperimen nih. Seru nggak ya kalau gue ceritain atau diskusi soal buku yang gue baca? Kalau emang suka yang kayak gini-gini, tinggalin di komen biar mungkin gue bikin lagi. Oke, thank you semua, dadah.